Stefanus, kamu terlihat selalu segar beberapa hari ini. Makanan apa ini yang kau berikan kepadaku? Ini kan bukan makanan orang Babel. Suma, aku sudah mengubah pola makanku. Dan aku menyembah Allah yang hidup. Maka sekarang aku lebih bahagia dan tubuhku makin sehat dan kuat. Kenapa kamu lakukan itu? Katakanlah, apa yang membuat kamu jadi berubah? Kamu ingat kan? Beberapa tahun yang lalu, raja negeri kita, Babel, Nebukadnezar, menyerbu Yerusalem dan mengalahkan Raja Yoyakim dari Yuda. Raja Nebukadnezar memerintahkan Aspenas, orang kepercayaannya, untuk memilih beberapa pemuda Bani Israel dari kaum bangsawan. Setiap hari, raja menentukan bagi mereka jatah dari santapan raja dan dari anggur yang diminumnya. Mereka harus dididik 3 tahun lamanya. Setelah itu mereka harus mengabdi pada raja. Mereka adalah Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan minum anggur raja. Ia meminta kepada pemimpin pegawai istana supaya diizinkan untuk tidak menajiskan diri. Namun pemimpin pegawai istana berkata kepada Daniel, "Aku takut kepada tuanku Raja Nebukadnezar yang telah menentukan makanan dan minuman bagi kamu. Jika tuanku raja melihatmu kelihatan lemah dibandingkan pemuda lain yang seumuran denganmu, bisa-bisa raja marah dan nyawaku terancam." Lalu Daniel berbicara pada pengawas yang bertugas memperhatikan Daniel dan teman-temannya. "Silahkan Tuan, ujilah hamba-hambamu ini selama 10 hari. Berilah kami sayur dan air saja untuk dimakan dan diminum. Kemudian silakan Tuan bandingkan perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan santapan raja. Dan perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pengamatan Tuan." Akhirnya petugas pengawas itu menyetujui usulan mereka. Dan mereka pun diuji selama 10 hari. Pada akhir hari ke-10, ternyata perawakan Daniel dan teman-temannya tampak lebih baik dibanding pemuda lain yang menyantap santapan raja. Jadi penjaga itu mengambil santapan mereka juga anggur yang harus mereka minum, lalu memberi mereka sayur. Allah memberi Daniel dan teman-temannya pengetahuan, kepandaian, kemampuan, dan keterampilan dalam semua jenis tulisan dan hikmat. Daniel juga dapat mengartikan berbagai penglihatan dan mimpi. Saat waktu yang ditetapkan oleh raja tiba, pemimpin pegawai istana membawa Daniel dan teman-temannya ke hadapan Raja Nebukadnezar. Ketika raja bicara pada mereka, dia tak menemukan seorang pun dari pemuda-pemuda yang sebanding dengan mereka. Maka keempat pemuda itu pun mengabdi pada raja. Raja mendapati bahwa mereka 10 kali lebih cakap daripada semua ahli ilmu gaib dan ahli mantra di seluruh kerajaannya. Stefanus, aku juga sudah dengar cerita tentang Daniel, tapi aku tidak percaya. Kenapa kamu bisa percaya pada cerita seperti itu? Aku tahu cerita itu memang benar, karena akulah yang bertugas mengawasi Daniel dan teman-temannya. Dan aku sendiri yang menguji mereka, serta melihat perawakan mereka lebih baik dibandingkan yang lain. Aku melihat bagaimana Daniel ingin menjadi murni bagi Allahnya, dan bagaimana Allah memberinya kebijaksanaan, kepandaian, dan keahlian yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh lainnya. Karena aku telah sungguh-sungguh menguji Daniel, dan aku melihat sendiri bagaimana ia menjadi yang terbaik. Maka aku memilih untuk mengikuti apa yang ia percaya, dan aku juga belajar bagaimana untuk tidak menajiskan diriku. Aku dan keluargaku jadi lebih baik karenanya. Stefanus, kamu pengawas yang menguji Daniel? Ya, aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau kamu benar-benar sudah berubah. Ajari aku tentang Daniel dan Allahnya. Aku mau belajar bagaimana caranya untuk hidup yang lebih baik dalam hati dan pikiran.